Pemirsa Ajeng Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. ...66 hektar sawah di Kabupaten Jembrana mengalami kekeringan. Rektor nonaktif Universitas Udayana, Inyoman Gede Antara, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor dalam kasus dugaan korupsi dana SPI. Mencoba kelezatan soto bakso sapi legendaris di Kota Denpasar. Dengan melihat kondisi kini ini Pak Bian. Musim kering kali ini dampaknya luar biasa. Tidak hanya kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi, namun banyak petani kesulitan mendapatkan air untuk sawah mereka. Semisal lahan pertanian seluas 66 hektar di Kabupaten Jembrana saat ini kering karena tidak mendapat aliran air. Sejumlah subak akhirnya menanam padi dengan mengandalkan air yang disedot dari mesin pompa. Menurut petani, air dari pompa tidak maksimal. Selain itu, biayanya juga membengkak dan memberatkan para petani. Seperti di Subak Sangkar Agung, sebagian besar petani menggunakan mesin pompa dan sebagian lagi memanfaatkan air dari dam dan hasilnya tidak maksimal. Mereka khawatir hasil panen tahun ini menurun drastis. Kalau umpamanya itu semuanya berjalan dengan bagus, prioritasnya itu air itu bagus, tanaman tumbuh dengan normal, itu per hektarnya itu adalah 7 ton. Yang kondisi sekarang ini dengan seperti ini ya, karena Subak Sangkar Agung ini kan tidak semuanya itu kering, ada subaknya itu yang lahannya itu masih basah. Itu kira-kira berkurangnya itu adalah 20%. Ya, paling tidak itu 5 ton atau 5,5 ton per hektarnya. Nah, dari 1.200 hektar itu standing crop sekarang ini ada puso itu sebetulnya 20,8 hektar. Sedangkan peningkatan sampai saat ini sudah tidak ada karena kita antisipasi untuk pengendalian dari dampak kekeringan ini. Kita tidak berharap ke depannya ada yang busuk lagi, tapi salah satu di Subak Sangkar Agung ini kita antisipasi bahwa di Bendungan Jero Pengentuh atau Empelan Jero Pengentuh itu sebetulnya pola 1 itu ada 4 subak sebetulnya yang turun, tetapi setelah kita berikan peringatan, kita informasikan ke lapangan, hanya 1 subak yang bisa turun di Subak Sangkar Agung. Nah, di Subak Sangkar Agung ini di awalnya juga ada kondisi yang cukup kering sebetulnya, tanahnya pecah-pecah, kemudian kalau kita lihat ya ada mesin-mesin yang baik swadaya maupun bantuan pemerintah di sini. Tetapi kebetulan karena ini hanya 1 subak dari 4 subak sebetulnya yang turun, air ini bisa dibantu dari empelan itu, Jero Pengentuh itu. Itu digilir oleh klien subaknya melalui juru. Jadi petani tidak boleh dia ngatur airnya, tapi juru ini yang ngatur sehingga semuanya bisa merata. Dan harapan kita semuanya bisa berhasil ini. Saya yakin bisa berhasil. Sementara itu, untuk membantu mengairi sawah di Subak Sangkar Agung ini, Dinas Pertanian Jembrana sudah meminta bantuan 2 unit pompa air di Dinas Pertanian Provinsi Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Sementara itu, akibat kemarau panjang, air di Danau Batur di Kintamani Bangli mulai surut. Ketinggian air danau saat normal biasanya mencapai 80 meter, namun kini surut sekitar 2 meter. Turunnya ketinggian air danau ini terjadi secara bertahap sejak 4 bulan lalu atau sejak memasuki kemarau. Meskipun air danau surut, sejauh ini tidak mempengaruhi aktivitas penyeberangan kapal di dermaga Kedisan. Kalau debit danau menurun Pak, penurunan itu kurang lebih 2 meteran. 2 meteran. Sejak kapan Pak? Sejak ada 4 bulanan. Mulai menurun. Panasnya keras.
Ada dampaknya bagi penyeberangan Pak mungkin? Nggak ada. Kalau nggak pengaruh ya. Tapi kalau dari petani ya ada, karena warungnya panjang kan petaninya kekurangan air. Surutnya air Danau Batur tidak hanya mengancam aktivitas penyeberangan yang banyak dikelola warga sekitar, namun juga petani hortikultura yang berada di sekitar danau. Untuk mengairi lahan, petani terpaksa mengambil air lebih jauh lagi hingga ke tengah danau. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Musim kering juga menyebabkan beberapa daerah di Bali kesulitan air bersih karena sumber air mengering. Namun Kecamatan Tembuku di Kabupaten Bangli termasuk beruntung. Dampak dari kekeringan belum begitu terasa karena daerah ini memiliki banyak sumber air. Namun tidak dipungkiri, sebagian sumber air di Tembuku sudah mulai mengering. Oleh karena itu, Camat Tembuku Iputu Sumardiana meminta warga Tembuku bijak dan hemat dalam memanfaatkan air karena krisis air bersih bisa juga terjadi di Tembuku. Ia meminta warga agar memelihara sumber air dengan rutin dengan mengecek dan memperbaiki rongga saluran irigasi sehingga air tidak terbuang percuma. Dengan kondisi seperti ini tentu kita tidak bisa lengah, harus tetap waspada. Salah satunya dengan cara memelihara sumber air agar tetap terjaga sehingga dampak kekeringan ini, kemarau panjang ini tidak berdampak yang lebih buruk kepada masyarakat. Tidak seperti daerah lain yang gersang, wilayah Tembuku sebagian besar memang jalur hijau dan memiliki sumber air yang melimpah. Namun kondisi panas yang ekstrim, krisis air bersih bisa terjadi. Selain itu, masyarakat diminta tidak membakar sampah sembarangan karena bisa memicu kebakaran luas. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.